yang sunnah bagaimana, Beb? Ada cara yang sunnah. Nah, cara yang sunnah pertama, sunnah mandi dengan cara berdiri. Kalau duduk sah, tapi sunnahnya mandi besar berdiri. Kecuali bagi orang yang sakit, ya uzur itu. Oh, dia niat pengen dapat sunnah, tapi walaupun dia nggak mampu diri, udah niat dapat sunnah juga dapat. Tapi nggak wajib berdiri. Wastiqbalul qiblah. Kalau mandi besar sunnahnya ngadep kiblat. Nah, ini baru tahu kan itu? Mandi besar sunnahnya ngadep kiblat, bukan sholat aja ngadep kiblat. Mandi besar itu sunnah ngadep kiblat. Wal wudu, kemudian disunahkan wudu. Nanti bagaimana caranya akan disebutkan. Wat tasmiyah, disunahkan baca bismillah. Kalau dalam kamar mandi bismillahnya nggak usah dilafatkan, cukup dalam hati. Dalam kamar mandi kita dimakruhkan mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Wa ta'ahudul ma'atif, dicari lipetan, nanti akan kita bahas nih urutannya seperti apa. Wadalak, kemudian dipijit, maksudnya digosok, bukan cuma asal ngalirin doang air. Kalau kita nyelam di kolam renang, ya masuk itu namanya, tapi kan nggak digosok satu-satu. Ini sunnah kita didalek, digosok satu persatu, dipastikan digosok satu persatu. Itu hukumnya sunnah. Andai kata ngalirin air doang di bawah shower, sah apa kagak? Sah. Kalau alir betul-betul semuanya kena air, sah. Tapi tidak mendapatkan sunnahnya juga digosok semuanya. Watathlith, dan sunnahnya 3 kali. Nah, bagaimana cara yang sunnah? Ini perhatikan baik-baik nih. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa ngamalin. Bagaimana cara mandi besar yang sunnah? Termasuk mandi sunnah juga. Kurang lebih caranya yang dianjurkan seperti ini, sunnahnya, urutannya. Nih, perhatikan baik-baik. Sunnahnya, yang pertama, sunnahnya dia bersihkan dulu kotoran-kotoran. An yuzilal qadar qablahu. Jadi kalau misalkan ada najis, bekas buang air kecil misalkan, bersihkan dulu najisnya. Atau ada mani, walaupun mani nggak najis. Mani najis atau suci? Suci mani. Tapi misalkan ada bekas mani, sunnahnya bersihkan dulu. Kotoran-kotoran itu dibersihkan dulu, sunnahnya. Kemudian setelah bersihkan kotoran, ngadep kiblat. Habis ngadep kiblat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya nih yang ajarin nih. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pakai siwak. Nah, sama kayak wudu. Sunnah pakai siwak. Kemudian, setelah itu baru thumma ghasal kaffain, cuci tangan. Dari situ mau niat mandi besar boleh gak, Beb? Boleh. Kalau mau niat mandi besar juga udah boleh. Nah, karena wajibnya niat itu di bagian pertama yang dibasuh. Nah, Shallu ala Rasulillah. Sunnah cuci tangan, ghasal kaffain. Kemudian setelah dia cuci tangan, ya, di situ disunnahkan untuk al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur 3 kali. Habis itu istinsyaq 3 kali. Madmadah, kumur-kumur. Sebetulnya nggak wajib kumur-kumur dalam mandi besar, tapi itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi sunnah kumur-kumur. Setelah itu baru al-yaghsila farjaihi wa ma hawalaihima. Habis itu yang pertama dilakukan apa? Mencuci kubul dan duburnya. Dibersihkan, niat sambil niat mandi besar. Udah niatin mandi besar tuh. Karena niat mandi besar itu wajib di bagian basuhan pertama. Nah, intinya niat mandi besar, itu cuci kubul dan dubur, dan sekelilingnya dicuci itu. Itu hukumnya urut didahulukan hukumnya nyucinya hukumnya wajib, tapi mendahulukannya hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu, setelah membersihkan kubul dubur, dibersihin, digosok nih. Mohon maaf, dibersihkan dakarnya yang laki-laki, yang perempuan farjinya. Kemudian yang laki-laki dan perempuan dibersihkan bagian duburnya juga dibersihkan tuh. Dibasuh, dibersihkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Wudu. Setelah itu dia wudu. Wudu niat apa, Beb? Niat mengangkat hadas kecil. Niatkan wudunya mengangkat hadas kecil. Sehingga nanti sebenarnya andai kata dia nggak wudu sekalipun, hadas kecil otomatis terangkat. Yang penting jangan nyentuh kemaluan habis itu. Cuma kata dia habis nyentuh kemaluan dia. Maka karena dia habis nyentuh kemaluan, niatkan wudu mengangkat hadas kecil. Wudu seperti biasa dari awal sampai akhir. Wudu sampai biasa dari awal sampai akhir dia wudu. Jelas? Setelah wudu, apa yang dia lakukan? Setelah wudu, ya ta'ahadul ma'atif. Yang dicari adalah ma'atif. Ma'atif ini lipetan-lipetan. Untuk memastikan. Karena kan kalau yang nggak ada lipetan, biasanya air ngalir aja. Kadang-kadang yang nggak kebasuh itu yang ada lipetan. Yang gemuk-gemuk, ada lipetan di perut, ada one pack itu biasanya. Bukan yang six pack, yang one pack. Kemudian juga, mohon maaf, di ketiak, lipetan di bawah lutut, lipetan di selangkangan, lipetan ma'atif. Dibersihin dulu tuh, dia basuh, dibersihin lipetan untuk memastikan semuanya terkena air. Setelah ngebersihkan lipetan, apa yang dilakukan? Nanti Anda ulangin lagi biar jelas. Baru guyur dari bagian kepala. Tsumma yufidul ma'ala ras. Kemudian dia guyur air dari bagian kepala. Setelah guyur air dari bagian kepala, tsumma ala ma'adbal min asyiqqil aiman. Guyur dari bagian depan yang kanan. Bagian depan yang kanan. Setelah guyur bagian depan yang kanan, jadi bagian depan semua tuh. Dari atas ini nih, kan kalau kepala udah tadi deh. Dari atas ini nih, badan kita sebelah kanan sampai ke bawah, yang bagian depannya.
Setelah bagian depan yang kanan, bagian belakang dari sebelah kanan tubuh kita. Jadi habis diguyur kepala, guyur depan kanan, guyur bagian belakang sebelah dari atas sampai ke bawah. Setelah itu alama akbar minasyiqqil aisar, bagian depan dari sebelah kiri. Guyur. Setelah itu bagian belakang dari sebelah kiri. Selesai. Kira-kira jelas atau tidak? Kadang-kadang ada yang nanya, "Beb, mandi wajib harus pakai sampo apa kagak, Beb?" Nah, kadang-kadang ada yang nanya tuh. Nah, karena kan kadang-kadang kalau pengantin baru diledekin udah keramas belum loh. Seolah-olah wajib keramas. Nah, pakai sampo itu hukumnya tidak itu cuma buat bersihin doang. Tapi hati-hati, saya mau ingatkan, jangan kita pakai sampo dari awal. Pakai sampo dulu, baru air. Nanti airnya jadi nggak suci-mensucikan. Guyur dulu pakai air murni, udah rata semua tubuh, udah ngikutin sunnah, baru pakai sabun, baru pakai sampo. Jangan dari awal pakai sabun. Nanti kalau dari awal pakai sabun bisa nggak sah. Dari awal udah langsung naruh sampo di mari, habis itu dibasuh sampo, itu air berubah jadi air apa? Air sampo. Nggak suci-mensucikan nanti. Sedangkan syarat mandi besar salah satunya nanti itu an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Nanti akan kita bahas tuh di pertemuan berikutnya. Syarat sahnya itu nggak boleh di atas tubuh ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Nggak boleh. Nah, kalau sampo udah ditaruh baru disiram air, nah nanti ujung-ujungnya airnya berubah jadi air sampo. Kalau untuk basuhan kedua, ketiga, keempat nggak masalah. Tapi kalau basuhan pertama, makanya air dulu. Kalau mandi besar itu pakai air dulu. Udah rata semuanya pakai air murni, baru habis itu pakai sampo, baru pakai sabun. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Insya. Terakhir, saudara.